Yang ketiga, muntiat itu wal khasyatullahi bisirri wal alaniyah. Takut kepada Allah waktu sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Jangan lainkan takut kita sama Allah di masjid, takut kita di luar masjid. Di masjid dia takut sama Allah, sholatnya pun takbirnya harus hati-hati. Tapi begitu habis keluar dari masjid, wah, matanya pun tak terjaganya lagi, hatinya tak terjaganya, mulutnya ngata-ngata orang tak terjaganya. Berarti bapak itu sangkut kuncinya di pintu masjid. Kenapa? Karena dia tidak sanggup menjaga perbuatan maksiatnya itu di luar masjid. Itulah inti dari segala akhlak. Mampu kita menjaga di dalam masjid, mampu kita menjaga di luar masjid. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, takut itu harus menyebar nih, Pak. Mata harus takut, mulut harus takut, semua harus takut, otak harus takut. Sehingga takut semua menyebar itu menjadikan makom ihsan. Seolah-olah Allah itu mengontrol kita di mana kita berada. Kan? Padahal tidak kita lihat Allah itu, tapi yang jelas Allah itu hadir setiap saat, setiap menit, setiap detik di dalam diri kita. Maka kita harus seperti CCTV, ya. CCTV di mana kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa amal kafarat, adapun yang menutupi. Siapa yang ditutupi ini? Nabi Adam alaihissalam ditutupi kesalahan-kesalahannya. Nabi Adam alaihissalam ketika dia turun dari surga ke bumi, maka dia meminta ampun dosa-dosa sehingga Allah tutupi kesalahannya. Begitu juga Siti Hawa meminta ampun, ditutupi. Allahumma kaffir anna sayyi'atina, ya Allah tutupilah segala kejahatan kami. Kalau seandainya tidak ditutupi Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, bagaimana kita ini? Mungkin ditontonkan malu kita, Pak. Ditutupi. Bagaimana cara mengobati supaya ditutupi Allah Subhanahu wa taala? Intizarus shalah ba'da shalah. Menunggu salat setelah salat. Ibu-ibu sebelum azan ibu tunggu salat. Bukan salat itu menunggu kita. Kita tunggu salat, berzikir, bertasbih, membaca bacaan. Maghrib ke Isya kita tunggu sholat ini. Ini andaikan bisa melambai sholatku, marilah sholat, lewat aja manusia. Ke masjid dia cuma apa? Membuang air kecil, buang air besar. Itu menunggu sholat, intizarus sholat ba'da sholat, menunggu sholat setelah sholat. Seperti siapa? Amr bin As di Mesir. Inilah kesukaan Amr bin As, menunggu sholat setelah sholat. Siapa itu? Muawiyah bin Abi Sufyan di negeri Syam. Hasan Basri di negeri Irak. Terus apa lagi? Abdullah ibnu Abbas meninggal di Taif. Uqbah bin Nafi sampai ke Maroko. Mereka ini semua sahabat menunggu sholat setelah sholat. Ditunggu mereka sholat itu. Ini hari Jumat, Pak. Sudah azan baru kemunculan orang. Ada coba di masjid. Masjid mana saya nggak tahu, saya nggak boleh bilang. Jaga kode etik jurnalistik. Begitu azan baru berdatangan orang, kemunculan. Sebelumnya belum ada satu makhluk yang datang, kecuali khotibnya saya. Yang lain belum ada yang kemunculan. Padahal azan 5 menit lagi. Itu kebiasaan Indonesia, ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT. Yang kedua, isbaul wudu'i fis sirat, melakukan wudu dalam waktu kesulitan, fi syiddatil bar, ketika bersangatan dingin. Berwudu dia. Di mana itu? Negeri Arab itu biasa, Mesir, Maroko, dingin. Maka ketika dia lakukan hal itu, disitulah datang ditutupi Allah aib-aibnya dan dosa-dosanya. Idza qumtum ila shalah, apabila kamu melaksanakan salat, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Basuh muka, basuh kedua tangan hingga siku-siku, sapu kepala, terus basuh kedua kaki hingga 2 mata kaki. Gitu, Pak, kan?
4 rukun wudu dalam Al-Quran, 2 lagi diceritakan dalam hadis. Apa itu? Niat dengan tertib. Makanya Quran dengan hadis ini nggak bisa dipisahkan. Al-Quran lafaznya dan maknanya dari Allah, hadis maknanya dari Allah, ucapan dari Nabi Muhammad SAW. Nggak bisa dipisahkan. Karena hadis itulah yang menerjemahkan Al-Quran Karim. Apa isi kandungan Al-Quran? Al-Quran dijelaskan oleh hadis Rasulullah SAW. Kata Utsman bin Affan, man tawaddu'a wudu'i fiha la tuhdis nafsahu ghufira lahu. Siapa yang berwudu seperti wudu'ku, dia tidak berhadas dirinya, ghufira, diampuni Allah dosa-dosanya. Dosa apa ini? Dosa-dosa kecil diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kharajat minhu khotoya, keluar kesalahan-kesalahan, kesalahan mata, mulut, telinga dan sebagainya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, orang yang rajin berwudu dapat menenangkan jiwa, hatinya tidak galau. Maka kalau ibu agak galau-galau sedikit, ya berwudulah. Habis itu ibu sholat sunnah wudu, kan gitu Bu. Supaya lebih jangan galau lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, naqlul aqdam bil jamaah, melakukan sholat berjamaah ke masjid. Sampai-sampai para sahabat ingin mau pindah mereka ke Masjid Nabawi, tapi Nabi mengatakan jangan. Kalau kalian melangkah lebih jauh, pahalanya lebih besar. Wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum, kami akan tulis bekas-bekas telapak kaki mereka. Jangan, kata Nabi, lakukan sholat berjamaah. Karena orang yang melakukan sholat berjamaah itu akan mendapatkan keampunan dosa. Orang yang melakukan sholat berjamaah terlepas dari sifat kemunafikan dan terlepas dari siksaan kubur, terlepas dari siksaan neraka. Orang yang rajin melakukan sholat berjamaah, maka dia termasuk sholat bersama malaikat. Orang yang rajin sholat berjamaah, Allah ampuni, Allah maghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Sholat bersama malaikat dia. Di sampingnya seolah malaikat, padahal betul, tapi nggak nampak malaikat. Betapa bahagianya orang yang sholat berjamaah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, wa ammad darajat. Adapun orang-orang yang mendapatkan darajat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pertama itu ta'am, memberi makan orang-orang yang kelaparan. Lidhayfi wal ja'i, termasuk tamu dan orang-orang yang kelaparan. Kalau kita membawa anak, bawalah berlibur ke tempat-tempat sesekali, panti jompo, suruh dia memberikan sedekah. Diberikannya sedekah supaya mengajari dia nanti dia selamat dirinya di dunia dan di akhirat. Kata Rasulullah SAW dalam Sunan Ibnu Majah, hadis riwayat Umar Abu Hurairah, kata Rasulullah SAW, ada yang mengalir di kuburannya senantiasa walaupun dia sudah meninggal dunia. Di antaranya adalah ilman 'allamahu wa nasyarah, ilmu yang diajarkan dan dia kembangkan ilmu itu. Artinya di-share atau mempersiapkan ceramah-ceramah setiap subuh minggu, walaupun sama pahalanya si penceramah dengan orang mempersiapkan itu. Itu Pak, besar pahalanya. Mati dia mengalir terus ke kuburan. Yang kedua, mushafan wa warasahu, mushaf yang disedekahkan, Quran disedekahkan. Kalau Yasin ibu sedekahkan berhilangan dia Bu. Tapi kalau Quran, malam 40 meninggal suaminya, dibelikannya Quran itu Pak, banyak sekali, itu nggak hilang. Ini Yasin pula, diletakkan dalam lemari, udah berhilangan. Terus apa lagi? Wawaladan solihah tarokahu, anak yang solih yang ditinggalkan. Anak yang solih. Jadi harus dipersiapkan anak yang solih. Anak yang solih itu bukan sekolah agama saja, sekolah umum pun kok dicetak anak itu menjadi yang solih, menjadi solih. Terus apa lagi? Au masjidan banahu, masjid yang dia bangun, mengalir terus kuburannya. Au bayitan libni sabil, atau rumah untuk anak yang tidak mampu membayar uang sekolahnya, anak yang perlu dana. Terus apa lagi? Au nahron ajrahu, atau bor air, sumur bor air. Terus apa lagi?
shadaqatan akhraja fi malihi fi sihhati wa hayatihi yulhaqu min ba'di mautih. Dia bersedekah, dia keluarkan hartanya waktu sehatnya, waktu hidupnya. Ketika dia meninggal dunia, maka mengalirlah terus ke kuburannya.